Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Podosuko Sinau. Dengan Sinau kita jadi banyak tahu. Pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Anak-anak masih semangat ya? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu supaya dalam belajar kita mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Nah, anak-anak, memasuki kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19, kita harus memulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Yang pertama yaitu pakai masker. Kemanapun anak-anak pergi, anak-anak harus memakai masker. Berikutnya, anak-anak harus membawa alat tulis sendiri. Dari rumah, anak-anak harus bersiap ketika akan berangkat ke sekolah untuk membawa semua alat tulis sendiri. Berikutnya yaitu cuci tangan pakai sabun. Anak-anak harus membiasakan diri mencuci tangan setelah memegang barang agar tetap bersih. Ketika pelajaran sudah dimulai di sekolah, anak-anak juga diharapkan untuk membawa bekal sendiri. Bekal yang dibawa dari rumah hendaknya mengandung nilai gizi seimbang supaya kesehatan anak-anak tetap terjaga. Selanjutnya, perilaku hidup bersih dan sehat harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, jaga jarak. Ketika berbicara dengan orang lain, jaga jarak minimal 1 meter. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita baca dulu tujuan pembelajaran pada pelajaran hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui aktivitas-aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia secara rinci. 2. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab. Ayo, amati gambar di bawah ini. Anak-anak, perhatikan gambar tersebut. Peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar di atas? Dari gambar yang pertama, anak-anak bisa perhatikan betul sekali kegiatan bersepeda. Apakah anak-anak benar menjawabnya? Ya, bagus ya. Jadi pada gambar yang pertama itu kegiatan bersepeda. Dan mari kita lihat untuk gambar yang kedua, di situ nanti anak-anak bisa perhatikan ternyata kegiatan mengendarai sepeda motor. Betul sekali. Jadi yang pertama tadi kegiatan bersepeda dan gambar yang kedua adalah kegiatan mengendarai sepeda motor.
Menurut pendapatmu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Coba anak-anak jawab. Benar sekali, bersepeda ya. Kemudian, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Ya, benar. Aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia. Nah, sekarang anak-anak tuliskan alasannya. Mengapa demikian? Selanjutnya, mari kita baca bacaan berikut ini. Di situ terlihat ada gambar Beni yang sedang bersepeda. Salah satu kegiatan yang disukai Beni saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Beni ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Setelah mengayuh sepedanya beberapa saat, tibalah Beni di sebuah kebun sayur. Beni senang sekali, ladang sayur luas terbentang laksana permadani hijau. Tanah yang semula dicangkul, dipupuk, dan dibuat bedeng, kini telah tertutupi sayur mayur yang siap dipanen. Yang terlihat hanyalah warna hijau. Beni pun bergegas turun dari sepedanya dan menghampiri Pak Anto. Pak Anto adalah pemilik ladang sayuran. Pak Anto dibantu beberapa orang dalam mengerjakan ladangnya. Selamat pagi Pak Anto, sedang sibuk ya Pak? Sapa Beni ramah. Selamat pagi Beni. Iya Beni, Bapak sedang memanen sawi dan selada, jawab Pak Anto. Bolehkah saya membantu Pak? Pinta Beni. Oh, tentu saja boleh. Kebetulan sekali ada satu karyawan Bapak yang sedang sakit. Jadi Bapak masih kekurangan orang untuk memanen semua sayur ini, jawab Pak Anto. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, siapa yang suka bersepeda? Coba kalian lihat gambar berikut ini. Di gambar ini ada beberapa anak yang berkumpul untuk melakukan kegiatan bersepeda bersama-sama. Mereka sangat riang dan terlihat gembira. Bacaan pada paragraf 1, anak-anak juga bisa menyimak dalam buku tema ya. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak, sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Masuk ke paragraf kedua, kita akan baca bersama-sama ya. Kalian juga harus membacanya. Perhatikan di buku tema. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja.
Bahkan, banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya, bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Kita masuk ke paragraf ketiga ya. Di buku tema 1 itu halaman 58 dan 59. Jangan lupa ya. Paragraf 3. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Paragraf 4. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Paragraf 5. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Selanjutnya kita masuk ke paragraf 6. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Paragraf 7. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Nah, itu tadi bacaan dari paragraf 1 sampai paragraf 7. Berikutnya, kita akan membahas ide pokok dalam paragraf 1 sampai paragraf 7. Kita mulai dari ide pokok yang paragraf 1. Ide pokok paragraf 1 yaitu bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Berikutnya, ide pokok paragraf 2 yaitu bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Ide pokok paragraf ketiga yaitu jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Ide pokok paragraf 4, salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Ide pokok paragraf 5,
Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Ide pokok paragraf 6. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Ide pokok paragraf 7. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Nah, anak-anak, itu tadi ide pokok paragraf 1 sampai paragraf 7 di bacaan halaman 58. Nah, untuk tugas tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu setelah kalian bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan, sekarang tugas kalian adalah mengembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Anak-anak siap catat ya ide-ide pokoknya di paragraf 1. Bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Paragraf 2. Aku bersepeda pada sore hari. Paragraf 3. Aku bersepeda berkeliling desa. Paragraf 4. Aku bersepeda bersama teman-temanku. Paragraf 5. Banyak sekali manfaat bersepeda yang kurasakan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.